Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kita kembali kepada ayat yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-22. Merupakan bagian lanjutan dari khotbah minggu lalu. Kita telah bahas bagian yang pertama dan yang kedua, dan hari ini kita melanjutkan pada bagian yang ketiga, keempat, dan kelima. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Kita baca keseluruhan ayat ini sekali lagi. Minggu lalu kita sudah membacakannya, tapi hari ini kita baca satu kali lagi agar jemaat bisa mengikuti uraiannya secara baik. Ya, dari ayat 9, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berkelas di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh beranakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak tiada bertambah dan penuh dengan kekerasan. Allah menjadi bumi itu dan semula kesakitan, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kain gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakan dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya, dan engkau bawa bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Itu keseluruhan riwayat tentang bagaimana Tuhan telah merancang, Tuhan telah memutuskan untuk mengakhiri bumi. Itu sebuah keputusan penting sekali, karena ada satu dasar, ada satu prinsip yang kuat. Ayat ini berkata Tuhan menilik dunia, Tuhan menilik bumi, dan sungguhlah rusak benar. Mengapa demikian? Mengapa bumi begitu rusak? Itu pada waktu itu bumi begitu rusak karena semua orang menjalankan hidup yang rusak. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 itu ngeri. Adapun bumi itu telah rusak, ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Haleluya. Tanpa terkecuali. Tapi ketika Allah menilik dari sekian jumlah manusia itu, dia hanya jumpai ada satu keluarga yang berbeda. Halo? Nah, minggu lalu saya telah menekankan betapapun rusaknya manusia di satu lingkungan, tapi pastikanlah Allah berjumpa dengan Anda sebagai satu keluarga satu-satunya di lingkungan itu. Halo? Bisa tangkap? Betapapun rusaknya manusia di satu kompleks, tapi pastikanlah Allah menjumpai Anda sebagai satu-satunya keluarga yang tidak bercacat celah lingkungan. Haleluya. Untuk standar hidup hari ini, karena ada satu keputusan final penting saat itu adalah Tuhan ketika dia melihat dunia rusak, dia putuskan untuk mengakhiri semua yang itu. Dan untuk standar hidup hari ini yang harus kita pahami adalah karena masih akan ada satu keputusan lagi yang dieksekusi, yaitu kedatangannya pada kali kedua. Itu dia alasannya. Jadi mengapa kita harus berbeda? Jadi mengapa Allah berjumpa dengan kita sebagai satu-satunya keluarga yang berbeda? Karena akan ada satu keputusan yang dieksekusi, yaitu kedatangannya kali kedua. Dan pastikan pada waktu dia datang pada kali kedua itu kau berbeda dari orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita memenuhi standar pengangkatan pada waktu gereja diangkat. Haleluya. Standar pada waktu gereja diangkat dari dunia ini. Sebab akan ada satu masa di mana benar-benar terjadi pemisahan antara orang-orang percaya dan bukan orang percaya. Dan itu keputusan, sudah diputuskan, tinggal dilaksanakan. Haleluya. Pada waktu Tuhan putuskan untuk mengakhiri semua yang hidup, dia sudah putuskan, tinggal pelaksanaan. Tapi sebelum pelaksanaannya, dia jumpai Nuh, satu-satunya keluarga. Saya daftar keturunan, riwayat keturunan sejak Adam sampai Nuh itu keturunan ke-10, generasi ke-10. Kalau kita lihat di ayat pasal 5, itu Bapak Ibu bisa baca di situ. Pasal 5 itu dijelaskan ayat 1 sampai pada ayat yang ke-30, 32 itu Bapak Ibu daftar di situ. Ada 10 generasi sejak Adam. Adam sampai Nuh, jadi Nuh itu generasi ke-10. Adam itu generasi pertama. Dan mereka hidup ratusan tahun. Saya baca nanti Bapak Ibu baca di pasal 5 itu, lalu mulai catat usia-usia mereka. Memang 10 generasi itu kelihatannya tidak terlalu banyak. Tapi yang menyebabkan jumlah penduduk pada waktu itu banyaknya karena satu generasi itu usianya ratusan tahun. Betul? Adam hidup 900 sekian tahun. Iya, 930. Set hidup 912. Enos 905. Kenan 910. Mahalalel 895. Jared 962. Henok 365. Metusala 969. Lamek 777. Dan Nuh sendiri 950. Jadi karena umurnya begitu panjang, maka meledaklah penduduk. Halo? Saya telah mengajarkan kepada jemaat, kalau saja kita bisa hidup 120 tahun, maka kita bisa menghasilkan satu kampung. Karena meledak dalam keturunan kita. Halo? Apalagi saya yang anak sudah belasan ini, itu satu kampung pasti. Kalau saya bisa pastikan hidup sampai 100 tahun, saya bisa menghasilkan satu kampung bahkan lebih. Jadi memang pada waktu itu jumlah penduduk meledak karena usia-usianya. Nah,
Itu keturunan Adam. Tetapi keturunan Kain tidak tercatat berapa lama usia mereka. Dan yang sempat tercatat hanya 7 generasi saja. Tapi usianya tidak tercatat. Lalu terjadi kawin campur. Nah, pokok ini sampai hari ini terjadi persepsi yang berbeda tentang perkawinan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dan anak-anak manusia itu. Itu persepsi, konsep, dan penjelasan juga banyak yang berbeda. Tapi yang pasti di sini yang disampaikan adalah perkawinan campur antara keturunan Adam dan keturunan Kain. Keturunan Set, Enos, dan keturunan Kain. Karena keturunan Set dan Enos itu ada dalam urutan benang merah rencana Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ketika Enos lahir, saat Enos lahir saat itulah orang mulai apa? Memanggil nama Tuhan. Jadi keturunan Enos ke bawah itu anak-anak Tuhan semuanya. Tetapi ada satu kelemahan yang ditemukan saat itu adalah mereka pilih wanita-wanita lain sesuka hati mereka tanpa memperhitungkan status mereka di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, khusus anak-anak muda ini perhatikan perkawinan. Firman Tuhan berkata mereka pilih yang cantik-cantik. Jadi artinya mereka hanya pilih semau mereka, apa yang ada di depan mata itu sudah. Tapi dia tidak pertimbangkan betapa statusnya di hadapan Tuhan. Dan perhatikan dampak dari kawin campur ini, apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata semua manusia menjalankan hidup yang apa? Rusak gara-gara kawin campur. Gara-gara perkawinan yang tidak memenuhi standar. Gara-gara perkawinan yang tidak memperhatikan status. Tangkap ini anak-anak muda? Bisa tangkap? Jadi kalau waktu kamu kawin, jangan pilih sembarang. Itu akan merusak status Anda di hadapan Tuhan. Maukah Anda menjalani hidup yang rusak? Maukah kita akan sampai pada perkawinan yang rusak? Tapi itu bukti waktu itu. Jadi jadi hidup yang rusak itu terjadi karena perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain. Karena keturunan Kain itu sejak saat Kain diusir dari Taman Eden, itu dia dihalau dari apa? Dari hadapan Tuhan. Jadi sejak itu Kain keturunannya tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mengapa kemudian Kain komplain dengan Tuhan? Kain berkata, hukuman saya terlalu berat. Kalau ada orang jumpai saya di padang, mereka akan bunuh saya. Kenapa Kain komplain Tuhan? Karena dia tahu konsekuensi jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Dia ngerti itu. Firman Tuhan berkata Allah mengusirnya dari hadapannya. Dan Kain tahu yang namanya jauh dari hadapan Tuhan itu konsekuensinya berat. Resikonya berat sampai dia berkata kalau begitu saya tidak lagi hidup di bawah perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan mengusir saya dari hadapanmu, siapa lagi yang akan melindungi saya? Siapa lagi yang akan pelihara saya? Sebabnya dia berkata, kalau ada orang berjumpa dengan aku di padang, mereka akan bunuh saya karena tidak ada orang yang membela saya. Betapa penting kita hidup di hadapan Tuhan. Supaya Allah membela kita. Jika kita jauh dari hadapan Tuhan, tidak ada pembela. Halo? Berapa banyak orang berpikir bahwa kalau dia jauh dari hadapan Tuhan tidak ada masalah. No, Anda punya masalah. Anda hidup dan punya masalah besar. Bayangkan, ini sebelum Kain keluar dari Taman Eden. Sebelum Kain keluar, dia bilang Tuhan, dia pergi dengan putus harapan. Tapi Tuhan berjanji kepadanya, siapa yang membunuh Kain, kepadanya akan dibalaskan. Dan itu yang membuat kemudian Kain agak sedikit kuat. Lalu dia berpikir, oke, nyawa saya pasti di bawah perlindungan Tuhan. Tetapi kata di hadapan Tuhan juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Tuhan tidak lagi berperkara dengan Kain.
masalah keturunan yang hidup di hadapan dia. Karena dia sudah tahu terhadap Tuhan. Artinya masa depan Kain sudah keluar dari rencana Tuhan. Baik dia maupun anak-anak cucunya, itu sudah nasib kekekalan mereka, nasib hidup mereka di hadapan Tuhan sudah mengambang. Barulah kemudian setelah Habel mati, firman Tuhan berkata, manusia itu bersetubuh dengan istrinya, kemudian melahirkan seorang anak yang rupanya mirip dengan bapaknya, yaitu Set. Lalu kemudian Set juga melahirkan seorang anak namanya Henok. Dan firman Tuhan berkata, di masa itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi perhatikan, keturunan Henok itulah yang hidup di hadapan Tuhan. Tapi kemudian terjadi perkawinan campur. Karena mereka berpikir, wah, keturunan Kain itu cantik-cantik juga. Memang dengar baik-baik. Seringkali orang duniawi itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan itu membuat anak-anak Tuhan terpengaruh. Mereka pada akhirnya memilih sesuka hati. Apa yang di depan mata mereka ambil begitu saja, tanpa memperhitungkan apakah ini akan berdampak kepada persekutuan saya dengan Tuhan. Dan oleh perkawinan campurlah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bayangkan. Dan perhatikan, Tuhan konsisten dengan yang namanya perkawinan campur. Dia larang sungguh-sungguh kepada umat Israel, tidak boleh ada perkawinan campur di antara kamu. Karena kalau kamu kawin campur dengan suku bangsa yang lain, ada kemungkinan mereka datang dan menyusupkan ilah dan berhalanya, dan akhirnya membuat kamu akan menyembah berhala. Dan apa yang terjadi? Betul, umat Israel sering jatuh ke dalam penyembahan berhala gara-gara suami, gara-gara istri. Jadi anak-anak muda kalau pilih pasangan, perhatikan statusmu penting di hadapan Tuhan. Katakan pada samping dia, perhatikan statusmu di hadapan Tuhan. Ini buat anak-anak muda saja yang sudah kawin, jangan anak-anak. Perhatikan statusmu di hadapan Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan pikirkan tentang engkau. Itu lebih penting, bukan apa yang dipikirkan oleh pasanganmu. Bukan apa yang akan dikatakan oleh pasanganmu tentang engkau, tapi apa yang dikatakan Tuhan tentang engkau, itu yang sangat penting. Karena kita harus memenuhi standar Tuhan. Katakan, standar Tuhan. Halo? Sepertinya pendahuluan ini bicara khusus kepada anak-anak muda. Sebab memang ayat ini bicara soal perkawinan. Sehingga anak-anak muda, untuk kamu menikah nanti, untuk kamu cari pasangan, perhatikan pertama, status Anda jangan sampai diusik. Jangan sampai pasanganmu mempengaruhi engkau tidak lagi mengasihi Tuhan. Jangan sampai pasangan mempengaruhi engkau, dia bawa engkau keluar dari hadirat Tuhan. Halo? Iya. Jangan sampai pasanganmu membuat engkau tidak lagi hadiri hari Minggu, tapi terpengaruh dengan hal yang lain. Dan berasa nyaman. Dengar baik-baik, itu bukan nyaman, itu berbahaya. Itu posisi yang berbahaya. Sudah perhatikan, oleh perkawinan campur itu, karena keteledoran anak-anak Allah, anak-anak Tuhan dalam benang, di bawah benang merah keturunan Enos itu. Nah Tuhan, jadi keturunan Set, Enos itu sampai pada Nuh itu generasi ke-10 yang ada di bawah benang merah Tuhan. Garis rencana Allah bagi dunia. Tetapi kegagalan mereka adalah karena mereka kawin campur. Akibatnya menyebabkan dunia jadi rusak. Halo? Dunia jadi rusak karena manusia, semua orang menjalankan hidup yang rusak. Tapi Tuhan menyelidiki, Tuhan menilik, lalu kemudian Tuhan jumpai ada seorang yang beroleh kasih karunia. Ada seorang yang berbeda. Kenapa? Dia memiliki standar yang disebut dengan hidupnya tidak bercelah. Itu pertama. Dan yang kedua adalah dia punya hubungan yang intim. Dia bergaul dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada tema kita hari ini, keluarga penerus rencana Allah di bumi.
Bagaimana sebuah keluarga dapat meneruskan rencana Allah? Yaitu rencana agar semua umat manusia tetap hidup dan terpelihara dan hidup di hadapan Tuhan. Semua manusia harusnya hidup di hadapan Tuhan. Tapi keluargalah menjadi penentu. Dan hari ini dan minggu lalu dan hari ini kita belajar dari tema ini, dari bagian perikop ini, kisah ini tentang bagaimana keluarga Nuh memenuhi rencana Allah bagi ini. Rencana Allah sejak semula itu melalui keluarga Adam, manusia pertama itu. Tapi akhirnya sampai pada titik ini, hasilnya kecil. Halo? Hasilnya kecil. Mengapa saya katakan hasilnya kecil? Karena dari sekian manusia yang hidup pada waktu itu hanya ditemukan satu keluarga. Bukan dua. Ya, boleh dikatakan satu karena memang tidak disebutkan secara terpisah antara Sem, Ham dan Yafet. Jadi sebetulnya 4. Betul? Sebetulnya 4 karena ada Nuh sendiri dengan istrinya, kemudian Sem dengan istrinya, Ham dengan istrinya, dan Yafet dengan istrinya. Jadi hanya 8 orang. Halo? Lagu sekolah minggu berkata Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Haleluya. Jadi keluarga saya disebutkan di hadapan Tuhan sebagai satu. Tetapi di dalam keluarga saya ada anak-anak saya. Dan kelak dengan mantu-mantu saya. Dan kelak cucu-cucu saya. Dan kelak cece saya. Dan kelak cici-cici saya. Amin. Amin. Tetapi semua yang di bawah saya itu disebutkan sebagai keluarga Pak Muda. Tangkap ini. Halo? Ini penting sekali. Semua anak cucu ke bawah itu disebutkan atas nama kita. Yang meneruskannya, yang sebagai generasi, ya sebagai sebagai progenitor, leluhurnya. Jadi Nuh, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam pembaharuan rencana Allah itu, maka sebetulnya kita yang ada hari ini, Nuh adalah progenitor, Nuh adalah leluhur kita. Yang kemudian 3 orang anaknya menghasilkan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi yang menghasilkan bangsa-bangsa di dunia ini adalah 3 orang anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Jadi keluarga yang memenuhi standar untuk kemudian menjadi penerus rencana Allah. Yang pertama haruslah keluarga yang tidak bercacat celah seperti Nuh. Pak, itu standarnya terlalu tinggi. Perhatikan. Seringkali kita mendengar firman dan kita berkata standarnya terlalu tinggi. Itu masalah besar yang ditemukan dalam diri umat manusia pada umumnya. Mengapa manusia selalu berkata standar firman terlalu tinggi? Karena semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan. Pada waktu kemuliaan Allah hilang dari kita, kita tidak akan sanggup memenuhi standar firman Tuhan. Jadi saya berkhotbah sampai kapanpun. Kalau Anda masih hilang kemuliaan, kau sulit untuk menyesuaikan diri dengan firman. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan firman adalah orang yang sudah mengalami pemulihan gambar dirinya. Sudah mengalami pembaharuan. Kalau baru dia bisa punya koneksi dengan firman. Itulah sebabnya semua orang harus memulai kekristenannya dengan 2 kata, yaitu pertobatan dan keselamatan. Pertobatan dan percaya. Percaya dan bertobat. Bertobat dan percaya boleh dibalikkan. Jadi sebuah kekristenan untuk bisa mencapai proses penyempurnaan, dia harus dimulai dengan percaya dan bertobat, atau bertobat dan percaya. Tidak bisa percaya saja. Percaya tidak bisa dipisahkan dari bertobat, dan bertobat tidak bisa dipisahkan dari percaya. Sebenarnya di dunia ini ada banyak orang bertobat,
Tapi cuma satu hal, karena dia cuma bertobat tapi tidak pernah percaya, maka tidak ada proses penyempurnaan dalam hidup. Ada banyak orang juga yang percaya. Betul? Iya. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, apakah semua orang Kristen itu orang percaya? Tidak. Tapi kalau tanyakan kepada dia berkata, saya percaya. Cuma ada satu masalah, tidak bertobat. Jadi sebenarnya banyak yang percaya, namun tidak semua. Kita sepakat, pasti tidak semua. Tapi banyak yang percaya, cuma sedikit yang bertobat. Banyak percaya, tapi sedikit yang bertobat. Dan Tuhan kejar standar yang mana? Dua-duanya. Halo? Tuhan kejar dua-duanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk supaya kita mengalami proses pembaharuan, penyempurnaan, kita harus mulai dengan kekristenan yang benar, prinsip yang benar, percaya dan bertobat, atau bertobat dan percaya. Baru sesudah itu kita bisa masuk pada proses berikutnya yang disebut dengan hidup tanpa cacat celah. Jadi yang jelas, orang yang belum percaya dan bertobat tidak akan pernah mengalami yang namanya hidup sempurna. Dia pasti cacat celah. Haleluya. Karena itu kita tidak bisa menghakimi seorang yang masih jauh dari Tuhan. Tidak bisa. Itu lini hidupnya. Itu lingkup hidupnya. Haleluya. Nah, tetapi Tuhan minta standar ini. Jadi bagaimana dengan orang yang hidup jauh dari Tuhan? Jelas tidak akan memenuhi standar Tuhan. Karena itu hal yang pertama untuk bisa masuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana untuk meneruskan keluarga yang tetap hidup di hadapan Tuhan. Supaya ini digenapi, maka standar pertama yang dimiliki oleh Nuh adalah hidupnya berkenan, tidak cacat celah di hadapan Tuhan. Nah, itu hal pertama minggu lalu. Kemudian yang kedua adalah Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Punya hubungan yang intim dengan Allah. Lalu yang ketiga hari ini adalah Nuh itu mampu menangkap rencana Tuhan bagi keluarganya. Kita lihat ayat 13 sampai pada ayat 21. Ya, di dalam bagian ini ada dua hal. Ya, yaitu yang pertama adalah rencana untuk penyelamatan keluarga. Ayat 13, mari kita lihat secara spesifik di situ. Saya start dari ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kita baca sama-sama ayat 13, 23. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, ayat 13 dan ayat 14. Ya, ayat 13 dan ayat 14. Yang pertama sudah perhatikan. Setelah Tuhan putuskan untuk mengakhiri dunia ini, Tuhan berjumpa dengan Nuh. Lalu dia berkata, perhatikan, ini yang sangat penting. Bagi orang yang hidup tanpa cacat di hadapan Tuhan, dan bagi orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, Tuhan selalu memberitahukan tentang rahasia-rahasia dari rencana. Perhatikan, Allah tidak bisa melewatkan Nuh. Bayangkan, keputusannya ini keputusan yang dahsyat, keputusan yang besar. Tapi sebelum dieksekusi, dia beritahukan kepada Nuh. Perhatikan. Halo? Siapakah Nuh itu? Jadi Tuhan itu menghormati, Tuhan menghargai orang yang hidup bergaul dengan dia, yang hidupnya tidak bercelah. Halo? Itu artinya, jika hari ini hidupmu tidak bercelah, jika hari ini hidup kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan menghargai saudara.
Dan orang yang dihormati, dihargai Tuhan, Tuhan selalu punya komunikasi yang intens dengan mereka. Dia beritahukan tentang maksudnya, dia beritahukan tentang rencana. Jadi saya mau beritahu kita, kalau Anda sulit menangkap firman, itu karena Anda punya hubungan rusak dengan Tuhan. Perhatikan. Orang seringkali bilang begini, saya hadir di gereja tapi saya sulit mengerti apa yang Pak Gembala khotbahkan. Masalahnya bukan terletak di saya. Mungkin juga karena saya pakai kata-kata yang sulit Anda tangkap. Tetapi hal pertama, hal prinsip adalah coba periksa hubunganmu dengan Tuhan. Coba koreksi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Anda punya masalah dengan Tuhan, Anda sulit tangkap firman-Nya. Karena hal yang bisa menunjang membuat kita dapat koneksi dan tangkap firman adalah kalau dia punya hubungan yang intim dengan kita. Perhatikan, hubungan kita, hubungan yang rusak itu menyebabkan Tuhan jauh dari kita dan dia enggan berbicara kepada kita. Jadi orang yang semakin jauh dari Tuhan, perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Orang yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan, itu dia sudah putus komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi berbicara kepadanya, perhatikan. Tuhan pernah memutuskan untuk tidak mau lagi berbicara kepada Israel karena mereka menyembah berhala. Dan Musa tahu bahwa itu bahaya. Tuhan bilang gini, pergilah. Saya tidak akan berjalan bersama kamu lagi. Itu artinya Musa tahu bahwa Tuhan tidak akan berbicara dengan mereka lagi, perhatikan. Dan bagi Musa, jika Tuhan tidak lagi berfirman dan tidak berbicara lagi, itu mereka diperhadapkan pada bahaya dan kecelakaan. Jadi betapa penting Tuhan harus berbicara dengan Anda. Dan kau bisa berbicara dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Katakan sama-sama, betapa penting Tuhan berbicara kepada saya. Makanya kenapa penulis Mazmur berkata, Tuhan, pertajam pendengaranku pada waktu pagi. Belajar untuk selalu buka pendengaran bagi Tuhan. Belajar untuk membuka telinga ketika Tuhan berbicara. Amin, saudara. Jadi kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya khotbah sedikit, Anda sudah bersorak-sorai karena kau menangkap pesan-pesan. Kalau Anda punya hubungan Tuhan dengan Tuhan itu rusak, saya khotbah sampai 2 jam, kau tidak akan tangkap apa-apa. Amin, saudara. Jadi itu masalahnya. Kenapa orang lain mudah menangkap firman, sementara yang lain sulit menangkap? Masalahnya terletak di mana? Masalahnya terletak di mana? Hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan. Jadi katakan sama-sama, mari perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Sebab itu jadi penentu Anda bisa menangkap secara berulang kali firman-firman Tuhan. Rencana untuk memusnahkan dunia itu rencana yang keputusan untuk memusnahkan dunia itu keputusan yang fatal. Amin. Perhatikan. Kalau saja Tuhan tidak menemukan Nuh sebagai keluarga yang benar, hari ini bumi tidak ada. Tidak tahu bagaimana nasibnya. Karena Tuhan sudah putuskan untuk mengakhiri bumi. Ya, itu keputusan Tuhan. Tapi karena Tuhan menghormati seorang yang bernama Nuh, Dia menghargai orang yang punya hubungan baik dengan Dia. Haleluya. Betapa berharga orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya ayat yang lain berkata berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang berkenan kepada-Nya. Jadi kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan lalu kita mati, Tuhan bilang gini, mati sudah toh. Tapi ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan dan pada waktu kita mati, kita disambut dengan sorak-sorai. Halo. Pastikan pada waktu Anda meninggal, sorga penuh dengan sorak-sorai. Seorang yang dihargai di bumi telah pulang dari negeri perasaan. Seorang yang dihormati Tuhan dan punya koneksi dengan sorga telah pulang dari negeri perantauan. Bukankah rumah Bapa akan penuh sorak-sorai? Haleluya.
karena engkau orang yang dikasihi. Katakan pada samping kiri kanan, karena engkau adalah orang yang dikasihi. Kematian kita akan membuat sorga bersorak-sorai karena kita pulang ke rumah Bapa. Jadi begitu Tuhan buat rencana itu, Tuhan bilang tidak bisa, saya harus beritahukan kepada, karena dia ada. Orang yang bergaul dengan Tuhan disebut sahabat Tuhan. Amin. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan disebut sahabatnya. Nuh itu bergaul dan dia menjadi sahabat. Betapa Tuhan mengasihi dia. Bahkan Henok Tuhan tidak izinkan dia mati. Tuhan tidak izinkan Henok mati. Kenapa? Karena dia menjadi sahabat karibnya. Kalau Anda punya hidup jadi sahabat dengan Tuhan, Tuhan menghindarkan Anda dari bahaya dan kecelakaan. Kan jadi terlalu mengasihi saudara. Bahkan mungkin dia perpendek umur saudara, karena dia bilang orang ini tidak usah terlalu lama hidup di bumi, saya terlalu mencintai dia. Ini kasus yang berbeda. Kadang-kala ada orang yang umurnya pendek dan mati sejak dini, tapi ternyata Alkitab bicara bahwa itu mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau terlalu lama hidup di bumi. Dan dia bikin dosa tambah lagi, cabut saja. Jadi Tuhan beritahukan rencana ini kepada Nuh. Nah, dan apa yang terjadi, Nuh itu mampu menangkap rencana Tuhan bagi keluarganya. Apa kata Tuhan di ayat ini? Buatlah bagimu bahtera dari kayu. Tujuannya adalah supaya rumah tanggamu diselamatkan dari bahaya yang saya sudah putuskan. Supaya rumah tanggamu bebas, selamat dari air bah yang menjadi hukuman besar bagi seluruh dunia. Haleluya. Jadi hal yang ketiga, bagaimana rumah tangga kita bisa menjadi keluarga penerus dari rencana Tuhan. Yang ketiga adalah berusaha untuk tangkap rencana Tuhan bagi keluarga. Dan rencana Tuhan bagi keluarga Nuh adalah rencana penyelamatan keluarga. Hari ini Tuhan punya rencana atas semua keluarga. Katakan amin. Pada waktu kita nikah, kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana keselamatan. Haleluya. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Tuhan tidak ingin kita lahirkan anak-anak yang akan binasa, cucu-cucu yang akan binasa. Itu rencana Tuhan. Tapi satu hal, untuk bebas dari air bah, Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu bahtera. Ada tuntutan, ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan keluarga. Amin, saudara. Amin. Jadi Nuh itu menangkap rencana Tuhan ini. Setelah dia tangkap rencana Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bertindak. Ayat 22 berkata, dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan berkata. Nah. Haleluya. Jadi untuk bisa selamat dari air bah itu, yang kedua adalah harus bisa mengerti prinsip dan standar Tuhan bagi proses keselamatan keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Prinsip apa yang harus kita hidupi? Sekarang Tuhan telah memutuskan untuk akan mengakhiri dunia untuk kali kedua. Perhatikan. Keputusan untuk mengakhiri dunia kali pertama itu melalui air bah, tapi Nuh berhasil menyelamatkan umat manusia. Dan melalui dia lahirlah seluruh dunia ini, umat manusia di seluruh dunia ini. Tapi masih ada satu kali lagi Tuhan akan menghabiskan, Tuhan akan melenyapkan dunia. Dan hari ini seolah-olah keputusan Tuhan untuk mengakhiri dunia kita sebut sebagai akhir zaman. Kedatangan Tuhan kali kedua dan bumi akan dibuang ke dalam lautan, akan diguling bagaikan kertas, firman Tuhan berkata, dan akan dibuang ke dalam apa? Api. Dan karena itu hari ini seolah-olah dia berkata kepada saudara, buatlah bagimu sebuah bahtera. Supaya pada waktu aku menggulingkan dunia, menggulingkan bumi bagaikan kertas dan aku buang ke dalam laut, ke dalam api, kau dan seisi rumahmu bebas. Halo. Jadi seolah-olah dia mulai berkata pada saudara, aku telah memutuskan untuk akan mengakhiri bumi. Dan keputusan kali ini tidak ada lanjutannya lagi selain langit dan bumi baru. Waktu itu bumi masih ada bekas setelah air bah, walaupun sudah terjadi perubahan banyak sekali. Tapi untuk kali ini tidak ada lagi bekas. Tuhan gantikan semua
yang disebut dengan langit baru dan bumi baru. Tapi dia seolah-olah dia berkata pada saudara, buatlah bagimu bahtera dari kayu gofir, supaya ketika langit dan bumi baru itu ada, engkau pun ada di sana. Supaya ketika langit dan bumi baru itu ada dan dibangun sebuah kota Mekah yang disebut dengan Yerusalem baru, pastikan engkau ada di sana. Dan dia berkata, buatlah bagimu bahtera. Setelah itu Tuhan uraikan panjang lebar dan dia berkata, nanti kamu akan masuk ke situ, engkau dan istrimu dan 3 orang anakmu dengan pasangan mereka. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Haleluya, ada standar untuk kita bebas dari bahaya yang akan datang. Ada standar untuk kita bebas daripada nasib kekekalan yang akan datang. Buatlah bagimu bahtera. Bisa perhatikan apa yang dimaksud buat bahtera. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Taati firman. Slide berikutnya. Haleluya. Karena ada proses. Kalau hari ini saya berkhotbah kepada Bapak Ibu berjam-jam, itu proses penyelamatan. Kalau hari-hari ini kau hadiri ibadat tanpa henti-hentinya, itu proses pembuatan bahtera. Supaya Anda bebas. Dan bukan hanya kita. Perhatikan. Mungkin saja waktu itu hanya Nuh yang punya hubungan intim dan mungkin istrinya tidak. Tapi karena istrinya sudah terhitung sebagai keluarga. Mungkin anak-anaknya agak sedikit kepala angin. Sem, Ham dan Yafet, apakah anak-anak ini kepala angin? Apakah mereka betul kepala angin? Ya, ada fakta. Setelah air bah kan Ham buat pelanggaran. Itu bukti sebenarnya mereka itu kepala angin juga. Tapi karena iman bapaknya. Tapi karena status bapaknya di hadapan Tuhan, anak-anaknya tertolong. Ini yang harus kita lakukan hari ini. Apakah mungkin anak-anak kita akan tertolong? Walaupun hari ini mereka kepala angin. Jawabannya adalah mungkin. Iya, mereka akan tertolong. Mengapa? Kuncinya ada pada Anda. Tuhan menemukan seorang ayah yang punya hubungan intim dengan Tuhan untuk keselamatan keturunannya. Haleluya. Ya, nasib mereka ada di kita. Dan Tuhan menghargai keputusanmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini, kau ikat di surga. Kalau kau putuskan untuk generasimu selamat, Tuhan menghormatinya. Tapi hanya satu hal, kau harus taat bangun bahtera. Ada sesuatu yang Anda harus lakukan. Amin. Tidak bisa rencana tinggal rencana. Tidak bisa keputusan tinggal keputusan. Harus ada yang namanya apa? Pelaksanaan. Setelah Tuhan merancangkan semua dan dia berbicara kepada Nuh, buatlah bagimu bahtera. Ayat 15 mari kita lihat. Ayat 15. Beginilah kau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan seterusnya. Kapal kayu terbesar di dunia itu dibangun di zaman purbakala. Itu kapal terbaik, kapal terkuat yang rangkanya itu paling kuat di seluruh dunia. Dibangun di zaman purbakala. Dan itu kapal dibangun tanpa pabrik, tanpa mesin. Dan dibangun hanya oleh 3 orang, 4 orang laki-laki dan 4 orang wanita. 8 orang. Waktu Nuh membangunnya, dia tidak seorang diri. Bapaknya Lamek juga masih hidup. 5 tahun sebelum air bah dia meninggal. Bapaknya ikut terlibat. Bapak ikut terlibat dari apa yang anaknya kerjakan. Karena Tuhan berfirman pada anaknya dan dia beritahu bapak, Tuhan berbicara kepada saya seperti ini. Tuhan suruh saya bangun bahtera. Dia bilang bangunlah, karena itu akan benar terjadi. Jadi apa yang saya maksudkan pada bagian ini? Kalau bapak sedang mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, itu anak mesti turut mengerjakannya. Kalau anak sedang membangun sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, orang tua harus mendukung. Kalau jangan
kira bahwa Lamek sudah mati. Belum, dia belum mati. Karena proses pembuatan bahtera itu kurang lebih 120 tahun. Dan itu Lamek terlibat. Kalau walaupun pesan ini disampaikan kepada Nuh, tapi Lamek berkata itu hal yang benar. Anak, kerjakan saja. Perhatikan, berapa banyak orang tua hari ini membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Tangkap ini. Lamek terlibat dalam pembuatan bahtera. Jadi mungkin terhitung 9 orang memang. Jadi apakah anak Lamek hanya Nuh saja? Bukan. Firman Tuhan berkata dia punya anak banyak. Anak-anak lelaki dan anak perempuan, tapi mereka tidak mau terlibat. Mereka pasif, tapi Lamek terlibat. Halo? Kalau anak-anak yang lain terlibat, anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain terlibat, otomatis mereka juga akan ikut. Pada waktu air bah itu Nuh naik, pasti mereka juga ikut naik. Tapi mereka tidak mau terlibat. Kan begini, kalau mereka terlibat kan pada waktu hujan turun mereka bilang, Nuh bah, kita ini kerja setengah mati juga, kita yang sama-sama pukul kayu berbuka setengah tahun bagaimana? Tapi itu bukti mereka menolak, akibatnya mereka tidak mau naik. Saya menghitung-hitung, saya pikir jangan sampai Lamek juga ikut mati dengan air bah. Ternyata tidak. Dia meninggal berapa tahun sebelum air bah. Saya mau beritahu saudara, kalau orang tua kerjakan hal positif, anak harus terlibat. Halo? Kalau anak kerjakan hal positif, orang tua mesti terlibat. Iya. Jadi berapa banyak? Saya sampaikan satu kali, berapa banyak orang tua pasif dan membiarkan anaknya menempuh perjalanan hidup sendiri. Anak rajin sembahyang, tapi orang tua tidak mau mendukung. Dia mau pergi ibadah saja, dia minta uang taksi setengah mati. Orang tua tidak mau kasih. Haleluya. Mulai hari ini kita tangkap firman ini. Orang tua mesti terlibat dalam segala hal positif yang anak kerjakan. Wong dia buat masalah saja kau bela dia. Halo? Apalagi dia lakukan hal-hal yang benar. Mengapa kau tidak terlibat? Ya, kita cuma pasang badan untuk seringkali mau selesaikan masalah dan bayar. Tapi kita tidak mau pasang badan untuk membimbing dia untuk punya hubungan yang intim dan mengenal Tuhan. Kau harus terlibat. Katakan, mari kita terlibat. Bulan Pasca nanti, bulan April, itu anak-anak kita, mereka akan camping di Bangkulu, di GBI El Shaddai. Karena kita sekarang ada kerjasama antara anak-anak di sini dan anak-anak di GBI El Shaddai. Dan kita jadi mentornya. Gembalanya sudah menyerahkan anak dan pemuda di sana untuk dibina oleh pengasuh dan pengurus pemuda di sini. Dan saya minta orang tua harus mendukung. Mereka sedang bangun bahtera. Halo, mereka sedang bangun bahtera agar mereka bebas. Anda harus terlibat. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak muda di gereja ini, orang tua mesti terlibat. Karena mereka sedang bangun bahtera. Halo. Kalau kau tidak berhasil membangunnya, mereka sekarang membangun dan kau harus terlibat. Harusnya kita yang membangun, baru mereka terlibat. Tapi terbalik, mereka yang membangun, tidak apa-apa. Yang penting kita terlibat. Sampai di sini Bapak Ibu tangkap sesuatu. Harus ada kerjasama yang baik dalam keluarga. Jangan pernah ada anggota yang pasif dalam keluarga. Supaya kita semua membangun bahtera. Katakan, sama-sama kita bangun bahtera. Kau rajin sembahyang, itu bangun bahtera. Taat pada firman, itu bangun bahtera. Rajin berdoa, itu bangun bahtera. Jadi ketika anak-anak mau ibadah ke sana kemari, jangan bilang gini, kamu ini ibadah itu satu tempat, kah ibadah ke sana kemari, habiskan uang taksi saja. Lebih baik habiskan uang taksi, uang untuk hal-hal yang benar. Itu investasi untuk surga. Halo. Ya. Daripada mereka bikin hal yang ini kemudian kita habiskan uang juta-juta untuk bayar masalahnya. Itu investasi untuk siapa?
Tapi jika kau habiskan uang untuk transportnya, untuk hal-hal yang benar, kau sedang berinvestasi untuk surga. Berapa banyak kita investasi di tempat yang salah selama ini? Halo? Berapa banyak kita habiskan uang kita untuk hal yang salah selama ini? Padahal kita kerja susah payah, tapi menghabiskan tanpa tanggung jawab. Uang itu berkat Tuhan. Digunakanlah untuk hal-hal yang positif. Tangkap ini. Tangkap ini. Ini proses Anda bangun bahtera. Karena Allah punya rencana untuk keselamatan keluarga. Ya, itu keputusan pasti. Jangan bilang apakah Tuhan punya rencana untuk rumah tangga saya? Ya, Dia punya rencana. Dan rencana Dia adalah rencana keselamatan. Bukan hanya untuk kita, tapi anak cucu kita sampai habis. Betapapun firman keras itu standar. Haleluya. Sebab Tuhan menuntun kita masuk dalam rencananya. Dia tidak bisa biarkan kita untuk tidak memenuhi standar. Untuk supaya seorang anak lulus ujian ada standar belajarnya. Naik kelas saja ada standar alfa. Kalau alfa sekian hari tidak memenuhi syarat. Nilainya bagus, tapi kalau dia alfa 30 hari tidak memenuhi syarat. Jadi harus memenuhi standar. Katakan amin. Harus memenuhi standar. Ketaatan itu standarnya tinggi. Belajar taat. Haleluya. Yang kelima itu singkat saja. Keempat sekarang. Nah, yang keempat adalah mengerti rencana Tuhan di balik keselamatan keluarga. Nah, jadi rencana yang pertama di sini adalah bahwa Tuhan punya rencana agar rumah tangga kita itu selamat. Saya tidak lagi berbicara tentang air bah hari ini. Tapi saya sedang berbicara kalau kita sampai ke level ini, kita harus mengerti Tuhan sekarang tidak lagi bicara soal air bah masa lalu. Sekarang Tuhan berbicara tentang hukuman kekal yang akan datang. Supaya kita bebas daripadanya. Amin saudara. Nah, maka harus mengerti bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana untuk membebaskan kita hari ini, kita dan anak cucu kita di kemudian hari. Itu berita yang pasti. Tapi Tuhan mau kita lakukan sesuatu, yaitu bahtera, agar supaya anak kita naik, kita terlindung, kita naik dan kemudian kita bebas. Nah, perhatikan. Yang keempat adalah mengerti rencana Tuhan di balik keselamatan keluarga. Untuk apa keluarga saya diselamatkan? Untuk apa rumah tangga saya diselamatkan? Untuk apa anak cucu saya diselamatkan? Sebelum kita akan masuk dalam hidup yang kekal yang akan datang, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di bumi melalui kita. Yaitu apa? Supaya melalui kita dan keluarga kita, kelangsungan hidup keluarga tetap terpelihara untuk masa yang akan datang. Haleluya. Mengapa lu harus bangun bahtera? Tuhan bilang kepada dia ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau. Mari kita baca sama-sama ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kalau waktu itu Sem, Ham, dan Yafet sudah punya anak, maka Tuhan pasti berbicara juga tentang cucu-cucu. Tapi karena waktu itu Sem belum punya anak, Ham juga belum, Yafet juga belum. Jadi Tuhan hanya bicara suami dan istri. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita gagal di bumi ini. Jadi dia bilang bangunlah bahtera. Untuk apa? Kembali pada siapa? Supaya ada kelangsungan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau orang tua bangun bahtera hari ini, pasti masa akan datang anak-anak cucunya hidup. Supaya kelangsungan hidup keluarga tetap terpelihara untuk masa yang akan datang. Saya kira ini bagian saya sudah ulang kali menyampaikannya. Untuk supaya anak cucu kita di masa mendatang mereka hidup baik, orang tua mesti membangun sesuatu hari ini.
Amin. Haleluya. Itu yang berikut. Bagian B. Supaya melalui keluarga makhluk ciptaan Tuhan lainnya dapat terpelihara. Jadi bagian yang pertama tadi dari hal yang keempat, saya tidak berlama-lama bicarakan itu karena saya sudah pernah mengajarkannya berulang kali. Supaya anak cucu di masa mendatang mereka baik, orang tua mesti bangun sesuatu hari ini. Lalu yang berikut ini, supaya melalui keluarga makhluk ciptaan Tuhan lainnya dapat terpelihara. Tuhan ingin memberkati orang lain melalui hidup kita. Jadi perhatikan, melalui keselamatan yang dialami oleh Nuh itu, di dalam bahtera itu, rumah tangganya terpelihara dan keturunan bangsa-bangsa hari ini, umat manusia hari ini, itu adalah kelanjutan dari keluarga Nuh. Halo? Iya. Karena keluarga Nuh diselamatkan, maka hari ini ada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada yang turun dari Sem, ada yang berasal dari keturunan Ham, ada yang berasal dari keturunan Haleluya. Bisa tangkap ini? Allah ingin memberkati orang lain. Nah, jadi apa yang saya ingin tanamkan buat kita di hari ini dalam keluarga kita? Rumah tangga kita harus jadi berkat. Anak cucu kita harus jadi berkat. Melalui apa yang Nuh lakukan, seluruh dunia terpelihara. Hewan-hewan sekalipun, anak-anak saya itu seringkali dapat gigi dari nyamuk, dapat gigi dari semut. Kenapa barang-barang kecil ini ada? Ya itu karena dulu Nuh bangun bahtera, jadi Nuh juga ikut naik. Kenapa Nuh bisa bawa semut, dia bisa bawa lalat? Hari ini lalat hinggap di makanan dan lain sebagainya. Nuh tidak panggil mereka, Nuh tidak bawa mereka. Mereka itu merayap naik sendiri. Karena ada makhluk yang dibawa, tapi ada makhluk yang digerakkan oleh Roh Tuhan. Sehingga mereka naik dengan sendirinya. Kelelawar dia terbang, tiba-tiba dua ekor jantan dan betina masuk dalam bahtera. Bumi yang lain terbang, tiba-tiba dong masuk saja di situ, yang lain tinggal. Ada satu-satu pasang di bawah. Hanya yang dibawa lebih dari satu pasang itu mungkin domba atau hewan-hewan yang lain. Itu yang dibawa lebih dari satu pasang. Yang lainnya itu cukup satu-satu pasang saja. Haleluya. Jadi semua itu terpelihara karena pengaruh dari keluarga. Pengaruh keluarga Nuh lah dunia ini terberkati. Ada bangsa-bangsa, makhluk ciptaan, semuanya tanpa terkecuali, semuanya terpelihara. Termasuk binatang paling besar yang disebut dengan nama dinosaurus. Itu juga dibawa. Anak-anak hari ini nonton film dinosaurus, itu bukan dongeng. Film itu dinosaurus itu benar-benar ada, pernah ada. Dan itu pernah dibawa oleh binatang paling besar sekali. Bahkan firman Tuhan berkata ekornya seperti pohon kayu aras. Karena binatang dinosaurus itu yang tua, itu panjangnya kurang lebih 50 meter. Itu yang paling besar. Pertanyaannya waktu itu Nuh bawa yang bagaimana? Karena dia harus bawa 2 ekor. Dia bawa anak saja. Dia bawa anak. Tapi hari ini binatang itu sudah musnah karena tidak ada lagi hutan. Hutan di dunia ini yang bisa dia berlindung karena binatang terlalu besar. Yang jelas dia tidak bisa hidup di sini. Dia harus hidup di hutan tersendiri. Manusia telah merusak hutan di mana-mana sehingga binatang itu musnah. Dan perhatikan, kisah ini juga mengajar umat manusia untuk bisa pelihara alam semesta ini. Kisah ini mengajar kita untuk melestarikan alam. Kalau kita bahas itu panjang lebar lagi. Tapi Tuhan percayakan itu kepada Nuh. Sejak semula pun Tuhan percayakan pada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu. Taklukkanlah pohon tanaman, binatang, semua binatang yang merayap melata di dunia ini kau kuasai. Seluruh dunia kau harus kelola. Dan sekarang perintah itu Tuhan sampaikan kepada Nuh. Seluruh dunia ini harus dikelola oleh keluarga. Jadi keturunan kita lah yang harus memberkati banyak. Jadi pesan dari bagian yang keempat,
agar semua keluarga harus bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, katakan sama-sama, keluarga saya harus jadi berkat. Untuk supaya bisa menjadi berkat, belajarlah ikuti tahapan-tahapan yang tadi. Hidup tanpa cacat celah, punya hubungan baik dengan Tuhan. Tangkap betul rencana itu, lalu bergerak masuk di dalam. Yang terakhir, yang kelima, Nuh tidak hanya mendengar pesan Tuhan. Ini titik ini paling penting sekali. Nuh tidak hanya tangkap bahwa ada dua pesan yang Nuh tangkap di situ. Pertama, dunia pada waktu itu akan dibinasakan. Yang kedua, Tuhan punya rencana untuk kelangsungan makhluk ciptaan di dunia melalui keluarga Nuh. Yang ketiga, untuk supaya keluarga Nuh bisa selamat, ada pekerjaan besar yang Tuhan suruh Nuh lakukan, yaitu membangun bahtera. Nah, karenanya Bapak Ibu, membangun bahtera itu membutuhkan waktu kurang lebih 120 tahun. Kalau Bapak Ibu kerja sesuatu dengan waktu yang terlalu lama, itu pasti bosan. Betul? Pasti bosan. Tapi Nuh tekuni itu dan dia bangun kurang lebih 100 tahun. Kurang atau bisa lebih. 100 tahun. Dia bangun kapal kayu terlalu besar. Apa yang membuat manusia pada waktu itu sulit menangkap pekerjaan itu, sulit terlibat dalam proyek besar itu? Karena apa? Pertama, ada pesan bahwa dunia akan dibanjiri dengan air bah yang besar sampai dunia tertutup. Orang berpikir tidak mungkin. Tidak mungkin banjir sampai dunia ini. Apakah itu? Perhatikan. Tapi Nuh karena punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia berkata, itu pasti terjadi. Karena yang berkata berjanji adalah Tuhan sendiri. Perhatikan. Kalau saya berjanji untuk melakukan sesuatu, itu saya berjanji dari keterbatasan saya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia akan penuhi. Jadi harus bisa percaya. Betapapun berat, harus bisa lakukan. Karena Tuhan yang berjanji, dia pasti genapi. Nah, ini yang Nuh tahu. Betapapun pekerjaan untuk membangun kapal itu terlalu berat bagi dia, dia harus taat setiap langkah. Mengapa dia harus lakukan? Karena tidak ada solusi lain untuk bebas dari air bah selain membangun bahtera. Jadi sekalipun itu berat, dia harus lakukan. Kalau Anda tahu bahwa akan ada kebinasaan yang akan datang, sekalipun ketaatan hari ini berat, kau bersedia lakukannya. Haleluya. Sekalipun firman hari ini berat, bersedia lakukan. Kalau kau tahu apa yang akan datang di kemudian hari. Haleluya. Nah, sudah, Nuh tidak hanya mendengar, tapi dia bertindak sesuai perintah Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai pergi tebang kayu. Dia bangun sesuai ukuran yang ada di dalam. Dia kerja dan dia kerja. Yang kedua, hal yang membuat orang sulit untuk terlibat dalam pekerjaan itu. Yang pertama, karena pekerjaan itu tidak masuk akal. Air bah dan kapal besar itu tidak masuk akal. Yang kedua, kapal sebesar itu dibangun di hutan. Mau kasih turun ke laut bagaimana? Itu pekerjaan tidak masuk akal. Tapi konsep Nuh berbeda. Kapal ini tidak boleh ditarik ke laut. Nanti air itulah yang membuat kapal ini terapung. Itu yang sulit ditangkap oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka hanya berpikir kapal mesti ditarik ke laut. Itu hal yang normal. Apakah mereka salah? Tidak, itu hal yang normal. Tapi mereka sulit menangkap apa yang akan Tuhan buat. Dengar baik-baik. Untuk bisa menangkap sesuatu, engkau harus belajar percaya saja. Jangan ukur dengan logika. Tuhan tidak bisa diukur dengan logika. Orang-orang pada waktu itu mereka tidak terlibat dalam proyek itu karena mereka menangkapnya dengan logika. Mereka tidak menangkap dengan iman. Tapi mengapa 8 orang bahkan tambah dengan Lamek, mereka terus kerjakan itu? Karena pengaruh iman mereka. Jadi apa yang menggerakkan Nuh membuat bahtera yang besar-besar itu? Imannya yang menggerakkan dia. Dia tahu bahwa Tuhan pasti melakukannya. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya.
Pengaruh kita hari ini, mengapa kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Karena kita selalu menangkap segala sesuatu dengan logika, akal. Walaupun itu hal yang normal, tapi hal yang menyangkut Tuhan, kau harus tangkap dengan iman. Jangan logikamu selalu bermain. Apa yang membuat Petrus berjalan di atas air? Apakah logikanya atau imannya? Imannya. Sebab hukum gravitasi berkata, barang yang berat dia selalu pasti jatuhnya ke. Itu logika. Itu ilmu fisika. Tapi iman itu melampaui ilmu fisika. Untuk bisa kapal terapung, dia harus ditarik ke. Sekarang iman dalam dirimu berbeda. Dia berkata tidak. Nanti ada air yang menutup seluruh dunia, baru kapal besar ini. Segala sesuatu menyangkut Tuhan harus ditangkap dengan iman. Jangan logika semata. Karena logika kita terbatas. Kita sulit menangkap perkara Tuhan dengan akal logika kita. Otak kita terlalu kecil. Otak kita terlalu kecil untuk menangkap perkara Tuhan yang terlalu besar itu. Sejauh langit dari bumi, itulah Tuhan dengan kita. Jadi untuk menangkap perkara Tuhan, belajarlah gunakan iman. Percaya, iman itu berkata begini, percaya saja bahwa itu akan dilakukan. Apa yang membuat Adam, apa yang membuat Abraham mampu taat dan setia kepada Tuhan, sampai kemudian dia menghasilkan satu bangsa Israel. Ketika Tuhan suruh dia hitung bintang di langit, apa yang membuat dia menyerah dan bertahan? Apakah logikanya atau imannya? Imannya. Tuhan menantang dia dengan logikanya. Dia berkata, hitunglah. Itu perkara logika. Dan apakah Abraham melakukannya? Iya, dia melakukannya. Dia menghitung. Tapi ketika dia tidak sanggup lagi, dia berkata, saya percaya Tuhanlah. Itu perkara iman. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak orang merasa tidak sanggup melakukan firman? Itu karena engkau ukur dengan logika. Tuhan beri firman-Nya untuk engkau taati. Kau harus percaya saja dan lakukan saja. Tidak usah kau pertimbangkan. Katakan pada samping kita, jangan pertimbangkan. Lakukan saja. Halo. Apa yang membuat umat Israel kemudian gagal di perjalanan mereka? Selalu mereka gunakan akal. Karena mereka gunakan akal, maka selalu mereka bersungut-sungut. Apa yang membuat Tuhan hukum mereka? Pada waktu mereka lapar, mereka bersungut-sungut. Kenapa? Mereka tidak gunakan iman. Harusnya mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menuntun mereka. Apalagi mereka sudah melihat mujizat. Laut terbelah. Laut saja bisa dibelah. Apalagi untuk memberi nasi, sesuap nasi. Bagaimana mungkin Tuhan tidak lakukannya? Tapi mereka masih bersungut-sungut. Apa yang akan kami makan pada hari esok? Halo? Amin. Adakah pertanyaan sering muncul? Kita sudah sampai ke puncak ini. Mau tidak Anda percaya Tuhan dan lakukan saja? Banyak orang berpikir gini, apa yang akan kami makan hari esok? Anda boleh terlibat hari esok karena Anda punya logika. Kalau kau punya iman, kau percaya Tuhan sanggup Tuhan. Haleluya. Sekarang tadi kita berpikir bagaimana mungkin anak itu saya akan diselamatkan di masa yang mendatang. Kalau kau pertimbangkan itu karena kau masih pakai logika. Sekarang percaya, lakukan firman, hidup sesuai firman. Percayalah Tuhan membela anak cucu di masa akhir. Haleluya. Jadi itu adalah standar dari keluarga yang bisa menjadi keluarga penerus rencana Allah itu. Tuhan merancang setiap keluarga kita untuk masa-masa yang akan datang. Tapi hal yang terutama adalah harus bisa percaya dan bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan.